Subhanahu wa taala. Boleh kita menggunakan dengan sir ataupun dengan dikeraskan, tapi dua-duanya menjadi baik tentunya. Maka berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, apakah pada saat kita sedang sibuk ataukah dalam keadaan kita sedang santai, siapapun diri kita, apakah kita ini sebagai seorang pejabat ataupun hanya sekedar rakyat belaka, siapapun diri kita, apapun profesinya, maka kata Allah diingatkan, uzkurullaha dzikran katsiran. Untuk apa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita selalu terarah kehidupan kita, agar selalu kita betul-betul berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang hancur hidupnya karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang hancur hidupnya karena dia tidak mau berzikir kepada Allah. Siapa yang hancur itu? Mereka yang tidak punya jabatan. Tapi juga tidak sedikit mereka juga yang punya jabatan. Siapa yang hancur? Mereka orang yang kaya raya. Siapa yang hancur? Tapi juga tidak sedikit mereka orang yang miskin pun akan hancur lebur dikarenakan karena mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan mampu menciptakan kondisi batin seseorang ketika dia menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seorang yang menjabat, menjadi sebagai seorang pejabat. Ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah Maha Agung, Allah Maha Luhur, Allah Maha Tinggi, maka jabatan yang dimiliki tidak akan menjadi jabatan yang membuat dirinya sombong. Bagi orang yang kaya pun demikian, kekayaan yang dimiliki tidak akan menjadi orang kaya yang sombong karena kekayaannya. Kemudian orang miskin misalnya yang tidak memiliki harta benda, yang tidak memiliki jabatan, ketika dia ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah pesimis dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah rendah diri dalam hidupnya. Akan tetapi dia yakin dengan yakin sesungguhnya bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dipandang dari jabatan dan hartanya, melainkan dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Mulianya seseorang itu bukan jabatan, bukan harta, bukan kegagahan, bukan kasatnya, bukan cantiknya, bukan dari keturunannya, tapi atqakum, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang yang bertakwa itu adalah mereka selalu ingat kepada Allah. Ada panggilan untuk melaksanakan sholat, laksanakan sholat. Ada panggilan juga untuk berzikir, juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga panggilan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada gerhana bulan ataupun nanti ada gerhana matahari, maka kita melaksanakan sholat gerhana itu. Bagian daripada berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Uzkurullah dzikran katsiran, menyebutkan, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu akan menjadi penyelamat kita. Bukan hanya berzikir kepada Allah, tapi wasabbihu bukratan wa asila, bertasbih menyucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita berzikir. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita bertahlil. Sebelum melaksanakan sholat ini juga kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah berjanji huwallazi yusalli 'alaikum. Allah akan memberikan rahmatnya, pertolongan kepada kita. Mereka yang mau berzikir, mereka yang mau ruku, mereka yang mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yusalli 'alaikum. Apakah hanya Allah? Di saat ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat pun itu akan mengaminkan untuk kita semuanya. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat pun akan mendoakan untuk kita semuanya. Wa malaikatuhu, malaikat-malaikat yang saat ini turun di masjid ini, turun 70.000 malaikat turun untuk mengaminkan dan bahkan mendoakan kepada kita semuanya. Allah. Untuk apa doanya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Allah. Setiap manusia itu memiliki masalah yang kita hadapi. Apakah masalah pribadi, apakah masalah di kantor kita, di pekerjaan kita, ataukah masalah keluarga kita? Maka malaikat itu, Allah itu, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ayo
dikeluarkan orang yang sedang punya masalah ini Allah. untuk bisa menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang dihadapi. Minadz dzulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka yang hanya beriman, yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar betul sesungguhnya bahwa di dunia ini hanya sekedar permainan belaka. Kita sadar betul bahwa dunia ini hanya sedang gurau belaka. Maka ketika kita memiliki kesadaran itu, maka mudah-mudahan kesadaran itu bukan hanya ada di masjid. Kesadaran itu bukan hanya di atas sajadah. Kesadaran itu bukan hanya sekedar pada saat kita sedang berukuk dan sujud kepada Allah, tetapi sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa dunia ini hanya permainan belaka. Maka di luar sana dalam kegiatan dan aktivitas dunia pun kita selalu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa la'ib. Dunia, kehidupan dunia ini hanya sekedar permainan belaka. Walahun, dan senda gurau. Dan ketika mereka menyombongkan dengan duniawi yang dimilikinya, maka sesungguhnya itu sedang tertipu luar biasa. Dan dia sangat rugi ketika dia tertipu terhadap kehidupan dunia ini. Walaupun sedang gurau. Kalau dunia ini adalah la'ibun, permainan belaka. Kalau dunia ini adalah walahun, hanya sedang gurau belaka, maka selama ini yang disombong-sombongkan, ilmu pengetahuan yang kita milikikah, harta kekayaan yang kita milikikah, jabatan yang kita milikikah, popularitas yang kita milikikah, itu semua hanya sekedar hiasan-hiasan dunia yang tentu kalau digunakan untuk kesombongan duniawi itu tidak akan pernah bermanfaat dan memiliki arti dalam kehidupan manusia. Apakah memiliki arti dalam kehidupan akhirat? Tentu tidak akan pernah. Yang paling baik ketika memiliki harta, ketika memiliki jabatan, ketika memiliki popularitas, ketika memiliki ilmu pengetahuan, gunakan semuanya itu hanya di jalan Allah untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian semua itu akan dibawa ke dalam akhirat, ke dalam alam akhirat. Walad darul akhirah khairun lilladzina yattaqun, kata Allah. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Kehidupan akhirat itu lebih hebat. Kehidupan akhirat itu lebih tinggi. Apa baiknya? Apa hebatnya? Apa tingginya? Kalau kita berbicara baik, di akhirat jauh lebih baik. Kalau kita berbicara nikmat, di akhirat jauh lebih nikmat. Kalau kita berbicara tentang sakit, maka tentu di akhirat jauh lebih sakit. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam ayat lain. Walad darul akhirat. Kemudian kalau kita berbicara tentang kebaikan, bahwa itu kebaikan akan Allah berikan di akhirat kelak. Untuk siapa? Kebaikan-kebaikan itu, kenikmatan itu, kelezatan itu, kebahagiaan itu, kesejahteraan itu. Tidak untuk siapa-siapa. Tidak untuk mereka yang menyombongkan diri, tidak untuk mereka yang tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah, tidak untuk mereka yang tidak mau berzikir kepada Allah, akan tetapi lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ingatkan bahwa dunia ini adalah la'ib, bahwa dunia ini adalah lahun, tetapi mereka tidak pernah mengindahkan terhadap peringatan Allah itu, maka Allah memberikan teguran yang sangat keras dalam ayat ini. Afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu tidak berpikir? Afala ta'qilun, apakah engkau tidak memiliki pemikiran yang jernih dan sehat? Maka tentu kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu berpikir dengan baik, yang penuh dengan kesadaran bahwa dunia ini adalah hanya sekedar hampiran belaka, mampir belaka, sesaat belaka dalam kehidupan ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya kita untuk bercocok tanam, guna kita panen bersama di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim, wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.